Hermam TV. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan 'abduha ila yaumil qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya pertama-tama mengawali khutbah kita ini, kita bersama-sama menghadiri atau menghadirkan dalam hati sanubari kita rasa syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah telah kita rasakan tanpa batas, melimpah ruah telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan bagi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengerahkan semua kemampuan, potensi yang ada pada kita untuk kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti, sebagaimana Allah tidak bosan dan berhenti melimpahkan rahmat kurnia kepada kita. Sepanjang waktu, kapanpun dan dimanapun kita berada, sampai akhirnya kita menemui ajal sebagai ketentuan dan ketetapan batas kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan mimbar Jumat pada hari ini disampaikan khutbah dengan tema tentang masalah kepemimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Shadaqallahul azim. Maknanya, jika kami menghendaki membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah, yakni para mereka yang mempunyai kedudukan, mereka yang mempunyai kekuasaan, dan mereka yang mempunyai kekayaan, supaya mereka ini mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu dengan sehancur-hancurnya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, kewajiban kepada kita adalah bagaimana memelihara, menjaga, mempertahankan keadaan yang demikian indah bagi kehidupan kita di dunia ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengutip apa yang disampaikan oleh Abidatul
Abidatul Salmain. Dikatakan di situ, ia berkata kepada Ali bin Abi Thalib, apa perkataannya atau pertanyaannya, kenapa zaman pemerintahan Abu Bakar, zaman kepemimpinan Utsman berjalan dengan baik, terciptanya keadaan damai, tertib, sejahtera. Kenapa rakyat patuh kepada keduanya? Terhadap pertanyaan ini Ali menjawab, pada waktu itu harus dimaklumi kekuasaan daerah masih dalam batas yang sempit, belum meluas seperti zaman sekarang, zaman aku menjadi khalifah, kata Ali. Dan rakyat yang dipimpin oleh mereka, oleh Abu Bakar dan Umar ini adalah mereka yang baik-baik, mereka yang patuh-patuh kepada Allah. Sekarang wilayahnya sudah demikian besar, yang dipimpin masyarakat yang sudah semakin banyak, apalagi masyarakat yang dipimpin itu penuh dengan kompleks berbagai permasalahan. Kemudian pada kutipan yang lain, seorang laki-laki berkirim surat kepada Muhammad bin Yusuf, seorang penguasa satu wilayah. Isi surat itu adalah laki-laki itu melaporkan keadaan yang kacau balau, keadaan yang tidak aman, tidak tertib, tidak damai di suatu daerah tempat tinggalnya. Itu yang ditanyakan dan diminta solusinya kepada yang bernama Muhammad bin Yusuf. Maka jawab Muhammad bin Yusuf, suatu sindiran. Itulah resiko. Tidak pantas kalian menghindar dari resiko suatu perbuatan yang kalian lakukan. Kalian melakukan sebab, maka kalian berarti siap menerima akibatnya. Itulah akibat yang daripada apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka di situ. Kemudian kita mengutip juga apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam bukunya Al-Iqtisadi fil I'tiqad. Al-Ghazali melukiskan suatu gambaran bagaimana hubungan antara agama, negara, dan pemimpin. Punya hubungan yang sangat erat. Saat itu, daruri fi nizamid dunya adalah merupakan sesuatu yang wajib untuk terciptanya tertib di dunia ini. Dimanapun harus ada pemimpin. Pemimpin menentukan ketertiban di wilayah di mana kepemimpinannya. Wa nizamud dunya daruri fi nizamid din. Ketertiban dunia, dunia yang aman, tertib, damai, daruri fi nizamid din, adalah merupakan persyaratan yang wajib wujud untuk tertibnya dan tegaknya syiar agama. Wa nizamuddin daruri fil fawzi bi sa'adatil akhirah. Tertibnya agama, tegaknya syiar, tegaknya ajaran agama merupakan sebab, merupakan hal yang wajib, yang perlu bagi mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di akhirat. Di situ disebutkan wahwa maksudul anbiya'i qat'an. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan daripada kehadiran semua nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakana wujubul imami min dururiyat syar'i. Maka merupakan satu kewajiban untuk kewajiban dari syariat bagaimana mewujudkan, menghadirkan, mendatangkan seorang pemimpin yang baik, yang tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilalaikan. Ad-dinu asu wa sultanu haris. Agama itu adalah merupakan sendi pokok penting.
agama. Dan raja, sultan, penguasa, pemimpin adalah sebagai penjaganya. Nah, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, pemimpin yang ideal yang didambakan oleh umat sebenarnya tidak jauh-jauh mencari contoh, tauladan. Itulah bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal yang menjadi persyaratan bagi seorang pemimpin yang dapat mewujudkan imarah, yang dapat mewujudkan kedamaian di atas dunia ini. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatona. Sidik artinya selalu mengedepankan kebenaran. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya senantiasa menyeru, mengajak, mengarahkan kepada kebenaran dan kebaikan. Fatona artinya yang cerdas dan pintar. Seorang pemimpin yang kita dambakan adalah yang punya kapasitas keilmuan. Punya kapasitas keilmuan. Seperangkat ilmu yang diperlukan bagi sebuah kepemimpinan. Tapi tidak hanya ilmu, tapi diperlukan juga adanya keterampilan bagaimana mengaplikasikan ilmu-ilmu itu dan memanagenya dengan baik sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan. Kemudian juga dilihat bagaimana jejak dari pengalaman yang dilalui. Bila terdapat banyak yang baik, maka kita pilihlah pemimpin itu sebagai pilihan kita. Itu relatif, tergantung pada pandangan dan sisi yang dapat kita lihat. Karena itu, pilihan tergantung kepada kita, sesuai dengan keyakinan yang ada pada kita. InsyaAllah mudah-mudahan pemimpin yang kita dambakan, pemimpin yang kita harapkan akan dapat diwujudkan untuk masa-masa yang akan datang. Tergantung kepada pilihan kita. Tanggung jawab memakmurkan dunia ini, menciptakan kedamaian, ketertiban, tidak hanya tergantung kepada pemimpin, juga tergantung kepada masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu sikap mental bagi suatu masyarakat diperlukan bagaimana menyikapi kehidupan ini di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang kita dambakan dan kita harapkan. Terus terang saja, tidak akan berhasil sebuah kepemimpinan kalau masyarakatnya tidak memberikan dukungan secara baik dan benar dan optimal. Dan sekalipun kita sudah memberikan dukungan optimal, tetapi juga tidak akan terwujud kemaslahatan itu kalau kepemimpinan atau pemimpin yang kita harapkan itu tidak mempunyai sifat sebagaimana yang 4 tadi kita katakan. Sidik, amanah, tabligh, dan fatwanah. Itu sifat dasar pokok, ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapan atau piranti-piranti yang lain. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Summa faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat
يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل ربكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة